Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oh iya. Oke. Pada bosan nggak nih? Bosan? Bosan. Oke. Kali ini saya akan membawakan storytelling. Nah, ada yang tahu storytelling itu apa? Ya, teman cerita. Nah, teman cerita. Nah, terutama karena kita saat ini tengah memperingati Hari Maulid Nabi atau kelahiran Nabi, maka kita akan atau saya akan membawakan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat ini saya akan membawakan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pengemis buta. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu di kota Madinah. Nah, pada saat itu kota Madinah tengah dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana dengan kepemimpinan beliau ini, kota Madinah menjadi kota yang sangat maju. Kemudian dari segi perdagangan, dari segi perniagaan pun, kota Madinah menjadi sangat maju di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu contohnya di mana pada saat itu semua pedagang-pedagang yang berada dari luar Arab pun masuk ke kota Madinah untuk melakukan perniagaan. Nah, oke. Nah, di satu pojok kota atau di satu pojok pasar di kota Madinah tersebut hiduplah seorang pengemis buta. Pengemis buta ini biasanya selalu mencaci maki dan menjelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu hari pengemis buta itu berkata, "Wahai rakyat Madinah, kenapa kalian bisa tertipu dengan si Muhammad? Apa istimewanya si Muhammad itu?" Begitulah kata pengemis buta. Kenapa kalian bisa ditipu oleh seorang penyihir seperti itu? Seorang penyihir yang menipu rakyatnya sendiri. Nah, begitulah saking bencinya seorang penyihir buta, bukan penyihir ya, pengemis buta ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sekitar pengemis tersebut terdapat dua sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang bernama Zaid. Nah, kemudian sahabat bersama Zaid bernama Zaid ini dia ada sahabatnya juga. Nah, sahabatnya berkata, "Wahai sahabatku, tidakkah kau dengar pengemis buta itu? Ia telah menjelekkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentu saja membuatku geram, karena ia tidak mau dan tidak mengerti siapa itu Rasulullah." Kemudian sahabat Zaid pun berkata kepada sahabatnya, "Oh temanku, kau tentunya sadar bahwa dia itu buta. Maka dari itu, janganlah kau masukkan ke dalam hati, karena dia belum tahu siapa itu Rasulullah SAW yang sebenarnya." Seperti itu. Tapi tiba-tiba di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Rasulullah SAW menghampiri pengemis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sepotong roti dan juga 3 koin emas untuk pengemis tersebut. Kemudian pengemis itu pun berkata, "Oh Tuanku, kau sangat dermawan sekali Tuanku. Aku hari ini belum makan. Sungguh mulia hatimu wahai Tuanku. Kau sangat dermawan sekali memberikanku makanan seperti ini. Kau sangat murah hati sekali wahai Tuanku. Duduklah di sebelahku.
Kemudian Nabi Muhammad pun duduk di sebelahnya. Mulai hari itu Nabi Muhammad SAW setiap hari memberikan apapun yang dibutuhkan oleh pengemis buta tersebut. Setiap hari ia mencukupi apa saja yang dibutuhkan oleh pengemis buta tersebut, mulai dari makanan, minuman, semuanya pun diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tiba saatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita wafat. Nabi Muhammad SAW yang kita cintai itu wafat. Dan semua berita itu membuat seluruh jazirah Arab itu bersedih dan berduka atas kehilangan pemimpin yang sangat bermartabat. Kemudian 3 hari setelah kematian beliau, si pengemis pun berkata, "Oh Tuanku, oh sahabatku, di manakah engkau wahai sahabatku? Aku sudah 3 hari belum makan wahai sahabatku. Tidak ada orang lain yang memberikan aku makan sebagaimana engkau memberiku. Sungguh kau wahai dermawan, sangat-sangat dermawan wahai sahabatku." Nah, ia pun merasa terheran-heran. Kenapa? Di mana sahabat yang selalu mencukupi kebutuhan hidupnya itu? Nah, di sisi lain, kemudian Abu Bakar alaihissalam berkunjung ke rumah baginda Rasulullah SAW untuk menemui putrinya, yaitu istrinya, yaitu Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar datang ke rumah Nabi Muhammad. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kemudian Siti Aisyah keluar dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Wahai ayah, apakah yang menyebabkan kita datang ke sini? Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wahai putriku, aku ingin bertanya, adakah amalan dari Rasulullah SAW selama masih hidup yang belum pernah aku kerjakan?" Begitulah tanya Abu Bakar kepada Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Wahai ayah, sesungguhnya selama Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW itu masih hidup, ia selalu memberikan dan selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari seorang fakir miskin di pasar kota Madinah." Kemudian dengan bergegas Abu Bakar menjawab juga, "Masya Allah, kenapa kau tidak memberitahuku?" Kemudian Abu Bakar langsung cabut pergi ke rumahnya. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah, Abu Bakar pun mengambil sepotong roti dan juga koin-koin yang akan diberikan kepada pengemis itu. Kemudian setelah mencari berlama-lama, Abu Bakar pun bertemu dengan pengemis buta yang dimaksudkan tersebut. Kemudian ia datang, "Wahai pengemis," bukan pengemis ya, "wahai temanku, ini ada sedikit rezeki buatmu." Nah, kemudian pengemis ini mengira bahwa itu adalah sahabat yang selalu menafkahinya selama sehari-hari. Ia sangat senang sekali mendengarnya. "Oh sahabatku, itukah kamu wahai sahabatku? Sudah 3 hari aku belum makan wahai sahabatku. Kemana sajakah engkau wahai sahabatku?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku tidak kemana-mana wahai temanku, aku ada di sini untukmu." Kemudian si pengemis pun menjawab, "Oh sahabatku, sungguh kau sangat dermawan sekali. Kau tidak seperti si Muhammad itu. Ia adalah pemimpin yang sangat zalim. Rakyat sekecil dan sebuta apapun seperti aku ini, ia tidak pernah perhatikan sedikit pun." Kemudian saat itu Abu Bakar ingin marah, tapi ia menjaga nama baiknya dengan bersabar.
Kemudian Abu Bakar mendengar pernyataan dari pengemis tersebut dengan cara menangis yang berseru-seru. Wahai temanku, tidak tahukah engkau bahwa yang sehari-hari memberikan dan mencukupi rezekimu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah sahabat beliau. Aku adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mendengar saat itu, ia terheran-heran, pengemis tersebut terheran-heran. Kemudian Abu Bakar juga menambahkan, wahai sahabatku, orang yang selalu memberikan rezeki kepadamu kini sudah tiada. Orang yang selalu kau caci maki itu kini sudah tiada. Orang yang selalu mencukupkan segala kebutuhanmu itu kini sudah tiada. Ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu si pengemis mengatakan, ya Allah, apa yang telah aku perbuat ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya Allah, tolong ya Allah, ampunilah segala dosaku. Begitulah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengemis yang ada di kota Madinah. Penonton. Nah, jadi kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil dari penggalan cerita tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah satu contohnya, nah, walaupun orang lain sedang mencaci maki kita, menjelekkan nama kita, kita harus tiru perilaku beliau. Kita harus tiru perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah gentar, beliau tidak pernah ragu untuk